Kerjakan soal ini dalam waktu 5 detik. Sekarang juga. Dan tulis di kolom komentar dan gabung grup juga. Halo teman-teman, mari kita bahas soal tentang numerik berhitung. Oke, di sini kita udah punya soal matematikanya ya. 3,1 dikali 0,85 ditambah 6 per 5 dibagi 1 per 6. Oke, kira-kira menghitungnya gimana nih? Dan berapa hasilnya? Oke, jadi ini kan merupakan perhitungan campuran ya, di mana ada perkalian, ada penjumlahan, ada pembagian. Nah, jadi perlu diingat, jika kita menemukan perhitungan campuran seperti ini, ada aturannya, yaitu kita harus mengkalinya terlebih dahulu, kemudian kita bisa membaginya, selanjutnya baru boleh penjumlahan dan pengurangan. Jadi, yang paling utama itu kita kali atau bagi dulu ya, kemudian baru boleh kita jumlahkan. Nah, jadi dalam kasus ini kita pengen jumlahin dulu nih 0,85 sama 6 per 5 baru dikali sama bagi. Nah, itu nggak boleh ya. Nah, di sini ada bonus juga nih. Jadi, terkadang kan kita nemu ada yang di dalam kurung ya. Nah, yang di dalam kurung juga bisa diprioritaskan untuk di operasi atau dihitung dulu gitu yang di dalam kurung. Oke, kita udah tahu aturannya nih. Berarti kita harus kali dulu, kemudian bagi. Nah, masing-masing dari hasil kali dan bagi baru bisa kita jumlahkan. Oke. Nah, sekarang kan kita mau mengali 3,1 dikali 0,85 ya. Nah, ini kan bakal lama ya kalau misalnya kita kali atau kita kotret gitu. Ini kan bakal lama banget nih. Nah, gimana caranya biar cepat? Ada caranya yaitu kita pakai pendekatan. Nah, kita misalkan 0,85 ini kita ubah jadi 1. Berarti 3,1 dikali 1. Hasilnya kan tetap ya 3,1. Nah, di sini bisa aja kita ubah misalnya 3,1 ini jadi 3 gitu. Tapi kan 3 kali 0,85 kan masih ribet ya. Jadi kita cari yang paling gampang aja gitu. 0,85 jadi 1. Jadi kita dekatkan nilainya agar mudah dihitung. Nah, sekarang karena nilainya itu kita naikkan, artinya kita punya nilai 3,1 ini dalam catatan adalah kurang ya. Artinya nilainya itu bisa 2, sekian. Kita nggak tahu persisnya berapa, tapi kan kita tahu ya nilainya tuh 2, sekian gitu. Karena tadi nilainya kan kita naikkan nih ke 1. Nah, sekarang kita bagikan nih. Kita punya 0, kita punya 6 per 5 dibagi dengan 1 per 6. Nah, ini kan bisa kita ubah jadi perkalian ya. Tinggal dibalik aja 1 per 6-nya. Jadi 6 per 5 dikali 6 per 1. Oke, sekarang yang atas kali atas, yang bawah kali bawah ya kalau perkalian. Oke, berarti 6 kali 6, 36. Kemudian 5 kali 1 adalah 5. Oke, di sini kan agak susah juga ya. Kita ubah aja 36-nya jadi 35. Berarti 35 per 5 itu sama dengan 7 ya. Nah, tapi kan karena ini nilainya kita turunin, berarti harusnya nilainya lebih. Artinya nilainya 7, sekian. Walau kita nggak tahu tepatnya berapa gitu. Oke, kita udah punya nih hasil perkalian sama pembaginya. Berarti sekarang bisa kita jumlahkan. Berarti 2, sekian ditambah dengan 7, sekian, berarti hasilnya 9, sekian ya. Nah, kita cari nilai yang mendekati 9. Oke, di sini
Yang A salah ya, jauh banget nih 1. B bisa jadi karena lumayan dekat 9 ya. Yang C salah ya. Nah D, nah ini dekat banget nih sama 9. Nah kemungkinan jawabannya yang D. Berarti yang B salah, yang E juga salah. Jadi jawabannya yang D ya. 9,835. Halo teman-teman, mari kita bahas soal tentang numerik berhitung. Oke, kali ini kita ada soal matematik nih. Dalam kurung 14/3 dikali 3/4 dikurang 9,9 dibagi 3,3. Oke, gimana nih? Berarti ini kan hitungan campuran ya. Berarti kita kerjakan yang dikali dulu, dibagi, baru hasil masing-masing kita kurangkan ya. Oke, berarti 14/3 dikali dengan 3/4. Kira-kira berapa nih? Oke, ini kan tiganya bisa kita coret ya. Berarti sisa 14/4. Nah, di sini kita kan kalau dihitung agak sulit ya. Kita ubah aja nih 14-nya jadi 12/4. Berarti kan 3 ya. Nah, tapi karena nilainya tadi kita kurangkan, berarti kita kasih tanda lebih. Atau artinya nilainya 3, sekian ya. Oke, sekarang kita hitung yang pembaginya nih. 9,9 per 3,3 atau bagi 3,3 ya. Nah, ini kan perhitungannya sebenarnya sederhana ya. Jawabannya itu adalah 3. Oke, berarti 3, sekian dikurang 3, berarti hasilnya berapa nih? Berarti hasilnya 0, sekian ya. Nah, kira-kira jawaban yang tepat adalah yang E. Halo teman-teman, mari kita bahas soal tentang numerik berhitung. 0,567, oke, dikali 0,456 ditambah 0,544 dikali 0,567. Oke, kira-kira gimana nih ngitungnya nih? Oke, kalian bisa langsung hitung manual ya. Dikalikan dulu, kemudian hasilnya dijumlahkan. Tapi kan ini akan sulit dan lama ya, karena koma-komaan, angkanya juga lumayan gede gitu ya. Oke, tapi di sini ada yang sama nih. 0,567, 0,567. Oke, jadi ingat ada sifat yaitu A dikali B ditambah C dikali A. Mirip ya, misalkan kita A-nya itu adalah 0,567 nih. 0,456-nya itu B, yang 0,544-nya itu C, dan 0,567-nya adalah A. Oke, berarti kita punya bentuk yaitu A dikali B tambah C. Oke, sekarang kita ubah tadi yang huruf, yang variabel jadi konstanta ya, jadi nilainya ya. Tadi kan A-nya adalah 0,567, B-nya itu 0,456 ditambah 0,544. Oke, nih kita jumlahkan yang di dalam kurung hasilnya adalah berapa nih? 1 ya. 0,56 ditambah 0,544 hasilnya 1. Berarti 0,567 dikali 1 yaitu dirinya sendiri nih. Berarti jawabannya yang
Yang C ya, 0,567. Halo teman-teman, mari kita bahas soal tentang numerik berhitung. Diketahui nilai X sama dengan 6, Y sama dengan X kuadrat min 2XZ ditambah Z kuadrat, dan Z sama dengan 7. Maka XY ditambah Z sama dengan titik-titik. Oke, jadi gimana nih? Nah, di sini kan X sama Z itu nilainya udah ada ya, masing-masing. Berarti kita harus mencari nilai Y. Berarti Y sama dengan, nah kita substitusi aja nih, karena X-nya udah ada kan 6, berarti 6 kuadrat dikurang 2 dikali 6, nah Z-nya kan 7 ya, berarti ini dikali 7 ditambah 7 kuadrat. Oke, pernah nggak ingat bahwa ada A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat, ini adalah A min B kuadrat. Jadi bentuknya udah sama ya. Nah, berarti bisa kita tulis A sama 7-nya aja nih. Berarti 6 dikurang 7 kuadrat. Berarti sama dengan min 1 kuadrat. Nah, karena kuadrat min 1 kali min 1 jadi positif ya, 1. Oke, kita dapat Y-nya itu sama dengan 1. Berarti, maka untuk yang ini, X-nya 6 dikali 1 ditambah 7. Berarti 6 tambah 7 sama dengan 13. Berarti jawabannya yang E. Halo teman-teman, mari kita bahas soal tentang numerik berhitung. Oke, di sini udah ada soal. Dalam kurung 210 dibagi 7 kuadrat dikurang 170 dikurang 141 kuadrat. Berarti gimana nih cara ngerjainnya? Oke, jadi di sini kan kita bisa langsung hitung ya sebenarnya ya. Jadi ini kan kebetulan angkanya nggak susah ya. Nah, 210 dibagi 7, ini kan hasilnya 3 ya, 30. Berarti yang ini adalah 30 kuadrat, sedangkan yang ini 170 kurang 141 berapa nih? 170 kurang 141 itu adalah 29. Oke, berarti ini 29 kuadrat ya. Nah, di sini sebenarnya bisa langsung kita hitung ya. 30 kuadrat itu kan 900 dikurang 29 kuadrat itu sekian lah ya. Oke, jika kalian kesulitan dengan nilai ini, berarti ingat ada sifat yaitu A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali dengan A min B. Oke, berarti kita punya ya, A-nya 30, B-nya itu 29. Berarti 30 ditambah 29 dikali dengan 30 dikurang 29. 30 tambah 29 kan 59 ya. Dikali dengan 30 dikurang 29 itu 1. Berarti jawabannya adalah 59. Lebih mudah ya. Jadi jawabannya yang E.